Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kembali lagi ini ya, kuliah bareng di Kimia Dasar. Kita lanjutkan kuliahnya. Untuk kemarin kita ada masalah dengan MMP. Jadi Anda maupun saya banyak yang nggak bisa ini ya, nggak bisa presensi. Tapi ada beberapa orang, oh nggak ada ya, waktu Anda sempat saya pindah dulu ya jamnya sebelum waktu perkuliahan. Namun untuk ini ya, kebetulan saya ada kuliah juga pagi, 2 kelas sebelum kuliah Anda itu. Jadi saya ada 3 kelas berturut-turut sejak jam 7, nggak berhenti itu. Ternyata nggak bisa semua. Dan punya Anda nggak ada masalah ini, nggak ada. Kita hanya ganti jadwal aja. Jadi besok kalau nggak salah jam 6 ya, itu Anda harus isi presensi gitu ya, untuk gantinya yang Selasa. Apakah paham sampai sini tentang itu? Paham Ibu. Paham Ibu. Ya, jangan sampai lupa ya. Ibu hanya mengingatkan ini, Ibu sendiri bisa aja lupa besok ya. Tolong agak rame aja di grup saling mengingatkan biar Ibu sempet cek gitu ya. Itu waktunya masak tapi nggak tahu pegang HP atau enggak besok. Oke, kita lanjutkan kuliahnya. Kemarin saya minta Anda untuk perhatikan Zoom dari kuliah teman Anda di kelas D. Apakah sudah diperhatikan? Sudah Ibu. Apakah sudah paham, Mbak Siti? Insya Allah. Insya Allah paham. Yang lainnya bagaimana? Iya Ibu, sudah diperhatikan. Dan ada pertanyaan atau tidak? Bisa dilanjutkan kah? Saya bisa Bu. Untuk saya mungkin boleh dilanjutkan Bu. Oke, saya kira itu hanya mengulang waktu SMA ya tentang sifat periodisitas. Anda bisa ini belajar lagi. Kalau masih belum jelas, di replay lagi videonya. Gampang saya kira, tinggal tuliskan baru Anda coba mengerti sendiri lagi. Kan ada beberapa orang yang memang perlu mengulang materi agar lebih paham. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk pada kelanjutan dari materi tersebut tentang konfigurasi elektron. Jadi PowerPoint-nya sama di situ. Saya pakai PowerPoint yang sama. Anda bisa lihat di ini, di MMP materinya. Kayaknya kemarin yang waktu di dokumen Zoom teman Anda itu, kelas teman Anda itu, ini juga sudah sempat saya sebutkan, saya ulang lagi untuk konfigurasi elektron ya. Sebelum ini juga sudah ada penggunaan konfigurasi elektron. Kita harus mengetahui dulu ini ya, kalau ingin bikin konfigurasi elektron, struktur atomnya. Struktur atom meliputi simbol, nomor atom, dan nomor massa. Nah, informasi nomor atom ini terkait dengan jumlah proton dan juga jumlah elektron pada atom yang netral. Nah, jika kita ingin menentukan konfigurasi elektron dari suatu unsur, maka kita harus tahu atom tersebut punya berapa elektron. Berapa elektronnya diketahui dari nomor atomnya juga jika atom tersebut netral. Tapi kalau sudah atomnya bermuatan, berarti jumlah elektronnya tidak sama dengan jumlah proton, tidak sama dengan jumlah atom. Jumlah proton akan selalu tetap dalam unsur yang sama, akan sama semua jumlah protonnya. Jadi nomor atomnya akan tetap, tapi untuk ion itu jumlah elektronnya akan bisa berbeda. Nah, di sini cara penulisan konfigurasi elektron, kalau waktu SMA mungkin juga sudah dijelaskan yang pakai metode sederhana ya, Bohr itu pakai kulit gitu ya.
kulit pertama terisi maksimal 2, kulit kedua 8 gitu ya. Jadi kalau bikin nitrogen dengan nomor atom 7, konfigurasinya itu 2, 5. Saya kira gampang ini ya, Anda sudah paham. Nah, ini juga ada tugas seperti ini. Kira-kira Anda bisa nggak mengerjakan ini? Ada yang mau coba? Siapa yang bisa kira-kira menentukan konfigurasi elektron dari kalsium? Silakan, siapa? Saya, Bu. Siapa ini? Nuril. Ya, Bu. Ya, silakan. Untuk konfigurasi elektron dari atom Ca itu, yang pertama pakai yang nomor atomnya kan 20. Nomor atom Terus 20. konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kalau untuk lebih cepatnya itu AR 4s2. Oke, Anda sudah bergerak di ini ya, konfigurasi elektron SPDF. Padahal ini tadi kan kita masih yang pakai yang sederhana, kayak 2, 8, 7 misalkan. Kalau pakai itu aja gimana, Mbak? Pakai konfigurasi elektron yang sederhana, jangan pakai yang SPDF itu. Kalsium berapa, Mbak Nuril? Gimana? Bu, saya tadi telat masuk, Bu. Oke, telat masuk. Siapa yang bisa coba untuk konfigurasi elektron kalsium? Pakai konfigurasi Permisi, Bu. sederhana. Yudhistira, silahkan. Ya. Baik, Bu. Itu ada yang menjawab. Silakan. Istirahat dulu Bu tadi. Oh iya, sudah. Pakai metode yang kulit itu ya, Bu? Kalau Ca itu nomor atomnya 20. Berarti awalannya itu 2, 8, 8, 2. Begitu, Bu. Kalsium Berarti itu 2, iya. 2, 8, 8, 2. Sampai sini Ya. apakah ada yang masih bingung? Ada yang bertanya? Belum, Bu. Paham. Oh ya, sebentar. Dari kelas Anda saya tanya dulu. Kalau dari kelas yang D itu ada mahasiswa yang dulu waktu SMA-nya berasal dari SMK. Ada 2 orang. Di kelas Anda apakah ada yang dari SMK? Ada, Bu. Samuel, SMK Ya. apa jurusan apa dulu? Saya di jurusan perminyakan, Bu, kemarin. Oh, oke. Anda dapat kimia tapi kan ya? Pasti? Iya, Bu, dapat, Bu. 3 tahun atau di tahun pertama aja? Di 3 tahun, Bu. Oh, 3 Tapi untuk tahun. 2 tahun, 1 tahun untuk kimia umum, yang 2 tahun untuk kimia kejuruan, Bu, kemarin. Oh, itu nama SMK-nya apa itu ya? SMK Migas Cepu, Bu. Wow. Berarti Anda kimianya lumayan ini harusnya. Kalau minyak gitu banyak Mbak pembahasannya tentang kimia ya. Iya, Bu, Oke, nggak lumayan. masalah berarti Anda. Pasti lebih pintar mungkin dari yang SMA. Ada lagi yang lain SMK? Dari SMK? Saya, Bu. Aisyah. Aisyah dari jurusan apa dulu, Mbak? Multimedia. Multimedia. Dapat kimia di tahun pertama aja? Di tahun pertama saja. Oke. Selain Aisyah dan Samuel? Saya, Bu. Hernawan, jurusan apa? TKJ, Bu. Apa itu? Teknik Komputer Jaringan. Oke, sama. Tahun pertama aja dapat kimia ya? Tahun pertama sama kedua, Bu. Oh, kedua masih dapat. Oke. Bisa lah Sudah, Bu. ini. You can cope. Oke, siapa lagi? Nggak ada. Ada 3 orang. Ya. 3 orang ini hanya 2 orang yang setidaknya mata kuliah kimianya, mata pelajaran kimianya nggak full gitu ya. Tapi saya harap jangan sampai itu menjadi pengecualian ya bagi Anda
bahwa saya nggak perlulah bisa kimia. Harus. Mungkin Anda memilih fisika di awal itu ya, milih fisika untuk menghindari kimia. Kok sekarang saya dapat kimia ya gitu ya. Ya malah karena Anda belajar ilmu eksak gitu ya. Jadi natural science itu ya saling berhubungan satu sama lain. Walaupun anak fisika pasti belajar juga biologi. Ya walaupun yang dasar. Sedangkan Anda fisika keterkaitannya erat sekali dengan kimia. Nanti material-material yang Anda gunakan selama kuliah lanjutan ataupun skripsi itu banyak dari molekul-molekul kimia. Jadi jangan sampai Anda benci gitu ya. Nanti kalau benci sulit masuknya ini pelajarannya. Untuk temannya yang dari SMK yang hanya 1-2 tahun memperoleh mata pelajaran kimia, silakan dikejar, jangan sampai tertinggal dengan temannya. Tiap tahun memang saya dapati di jurusan fisika ini nggak hanya yang berasal dari ini SMA, SMK itu banyak. Jadi saat di lapang tuh saya tahu bagaimana bingungnya wajah ya, jadi kelihatan wajahnya itu saat mengerjakan seperti ini. Konfigurasi elektron kalau sudah SPDF itu agak sulit. Ya, tapi semoga yang di kelas ini lancar ya. Karena tadi saya cek juga di kelas D, tetap saya pandu. Saya lihat ini kalau saya kasih soal, mereka berdua bisa kok yang dari SMK menjawab. Ya, semoga lancar ya. Oke, tadi sudah ini tadi siapaan Samuel, terus siapaan tadi? Saya kok lupa. Samuel, Aisyah, Bu. Aisyah, dan Hernawan. Oke. Hernawan bisa coba yang CL, silahkan. Bikin konfigurasi elektron pakai yang sederhana aja. Atau Aisyah, mau coba untuk CL? Yang CL, Bu. Ya, CL. Kan elektronnya 17. Berarti 2, 8, 7. Oke, 287. Sip. Oke. Hernawan bisa? Yang mana, Bu? Oh, yang mana sekarang? Oke, silikon. Silikon 284. Oke, gampang. Baik, kalau temannya ini bisa, yang lain yang dari SMA harusnya bisa semua. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, saat bikin konfigurasi elektron, itu selain model yang sederhana tadi, menggunakan hitam kulit itu ya, yang bor, Anda bisa juga menggunakan konfigurasi elektron yang lebih advance gitu ya, pakai sistem SPDF, di mana konfigurasi elektron tersebut dituliskan dalam notasi yang meliputi angka. Jadi angka di depan ini menunjukkan bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini setara dengan kulit ya, kulit utama, kulit elektron. Kemudian dilanjutkan dengan subkulitnya menunjukkan jenis orbitalnya, orbital S misalkan di sini. Kemudian ada angka pangkat ya, dia berupa pangkat ada di atas superscript, angka 2 di sini. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan jumlah elektron di dalam orbital ini, di dalam subkulit ini. Jadi di dalam subkulit S ini terdapat 2 elektron. Nah, di sini sebenarnya ada bilangan kuantum utama yang sudah Anda tahu, bilangan kuantum ya, bilangan kuantum utama yaitu kulit, kemudian yang subkulit itu azimut, magnetik, dan spin. Nah, spin tidak terlihat di sini, namun akan muncul informasinya pada saat Anda bikin diagram orbital. Jadi, apa diagram orbital itu? Jadi, kotak-kotak ataupun lingkaran nanti Anda bisa pakai yang mewakili dari orbital-orbital di dalam subkulit. Jadi ini subkulitnya S, ini P. Di dalamnya ada kamar-kamar yang disebut dengan orbital. Orbital itu ditemukannya
kebolehjadian elektron dalam jumlah yang sangat besar. Jadi di sini banyak elektron yang berada di dalam orbital tersebut. Nah, ini ada aturannya untuk supaya elektron masuk di dalam orbital. Orbital bisa diisi maksimal oleh 2 elektron. Jadi satu kamar isinya 2 elektron. Syarat lainnya elektron yang berpasangan tersebut harus berlawanan spin. Spin dari elektron yang menunjuk ke atas, tanda panah ke atas, ini disebut spinnya plus setengah, yang ke bawah disebut min setengah. Jadi mereka harus berlawanan. Saya kira kalau masalah ini Anda juga sudah paham, sudah pernah dikenalkan waktu SMA. Nah, ini biasanya selain menuliskan SPDF, biasanya Anda juga diminta menggambarkan diagram orbitalnya. Nah, pengisian elektron melewati diagram orbital ini, aturannya juga sama dengan cara meletakkan jumlah elektron di dalam subkulitnya. Jadi di sini S ini maksimal 2 elektron. Di sini S 2 elektron. Di sini P karena ada 3 kamar, kalau masing-masing 2 elektron berarti ada 6. 2 P6. Nah, penulisannya jumlah elektronnya ada di bagian atas, jadi dipangkatkan di superscript. Nah, ini ada aturannya. Berapa elektron itu masuk di mana dulu, di S atau di P gitu, ada aturannya. Ada 3 aturan utama saat kita membuat konfigurasi elektron. Anda masih ingat apa saja aturan utama itu dalam konfigurasi elektron? Masih ingat aturan Han? Masih, Bu. Apa Mbak Ananda, aturan Han? Oke, Ibu sebutkan ya. Jadi nanti Anda bisa pelajari lagi, lihat bukunya. Ada 3 aturan dalam pengisian konfigurasi elektron. Pertama aturan Han, kemudian azas Aufbau, dan eksklusi Pauli atau pengecualian atau larangan Pauli. Nah, aturan Han itu yang bagaimana? Aturan Han itu adalah elektron akan menempati suatu orbital itu, dia akan terisi pada orbital yang ininya setara, tingkat energinya setara dengan cara sendiri-sendiri terlebih dahulu. Jadi tidak langsung berpasangan. Dia akan sendiri-sendiri terlebih dahulu. Jika semua sudah terisi elektron tersendiri, baru nanti dia akan berpasangan. Jadi misalkan kita lihat di orbital 2P. Di sini misalkan ada 3 elektron yang harusnya terisi. 3 elektron tersebut, yang pertama masuk di sini, yang kedua masuk di sini, seharusnya yang ketiga masuknya di sini. Tapi ternyata elektron yang terakhir itu rewel sekali. Dia langsung masuk untuk berpasangan di kamar yang nomor 1. Nah, ini salah. Jadi menurut aturan Han, harusnya elektron yang ini, yang berpasangan ini, dia harusnya mengisi dulu orbital yang kosong. Jadi ini menyalahi aturan Han, makanya salah. Nah, kesalahan yang kedua juga yang terdapat dalam gambar diagram orbital ini adalah menyalahi azas Aufbau. Apa itu azas Aufbau? Ada yang masih ingat? Ananda, masih ingat? Masih, Bu. Apa? Azas Aufbau. Prinsip Aufbau menyatakan bahwa pada kondisi dasar, elektron akan menempati kulit elektron dengan energi yang lebih rendah menuju energi yang lebih tinggi. Yang seperti itu, Bu. Diagram tusuk sate itu, Bu. Diagram tusuk sate.
Oke, mungkin saya tahu ini maksud Anda. Oke, jadi tadi disebutkan asas Aufbau itu elektron itu harus mengisi dari tingkat energi yang lebih rendah dulu, baru dia menuju ke energi yang lebih tinggi. Jadi tahapannya seperti naik tangga gitu ya. Naik tangga itu nggak bisa langsung loncat ke tangga nomor 3, terus tangga nomor 5. Kita harus melewati tangga nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu dan seterusnya. Jadi elektron itu harusnya terisi dari orbital yang rendah dulu. Jangan langsung ke energi yang energinya lebih tinggi. Jadi urutannya bagaimana? Asas Aufbau ini terkait dengan diagram Aufbau, mungkin yang tadi disebutkan teman Anda ya, pakai diagram tusuk sate, saya juga nggak paham istilah itu, baru dengar ini. Jadi kalau tulisannya di sini seperti ini. Nah ini, apakah seperti ini yang tusuk sate itu? Iya Bu, seperti itu, tapi hanya berbeda bentuknya. Yang seperti tanda panah itu loh Bu, kalau misal, ya ini seperti ini. Ya ini ya. Oke. Ya. Di sini Aufbau bikin diagram ini ya. Jadi ini diagram energi dari orbital. Jadi kelihatan mana yang energinya lebih rendah. Jadi saat Anda bikin konfigurasi elektron dari energi yang rendah menuju energi yang tinggi. Gimana urutannya? 1S dulu, habis 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Jadi itu cara penggunaannya. Jadi untuk orbital pada kulit yang terluar belum tentu energinya lebih besar. Contohnya di sini 4S ini ada di kulit keempat. Kemudian 3D ada di kulit ketiga. Tapi saat penulisan konfigurasi elektron, Anda harus melewati 4S dulu sebelum ke 3D. Karena 4S energinya lebih rendah dibandingkan 3D. Jadi ini salah satu contohnya. Makanya pada saat gambar ini juga ada yang salah sebenarnya. Pada saat 1S, misalkan di sini ada 6 elektron ya. Jadi 1 elektron masuk ke 1S. 1 elektronnya lagi masuk ke 1S juga dalam kondisi berpasangan. Kemudian elektron ketiga masuk ke 2S. Elektron keempat, lah kok ujuk-ujuk masuknya ke 2P. Salah ini. Karena 2S belum berpasangan, dia energinya lebih rendah. Nah, di sini Ini bayarnya kan 90. Tapi 50-nya buat aku karena baik, mana tadi? Nah, elektron yang keempat itu harusnya berada di 2S dalam kondisi berpasangan akhirnya. Di sini, di orbital 2S. Tapi ini malah langsung loncat ke 2P. Nah, ini di sini ada ada yang dilanggar di sini dari asas Aufbau. Elektronnya tidak mengisi dari energi yang lebih rendah dulu. Salah ini, ya. Jadi ada 2 kesalahan di sini. Dia melanggar asas Aufbau dan juga aturan Hahn. Ya. Untuk yang larangan Pauli, apa yang dilarang oleh Pauli? Pauli melarang bahwasanya tidak ada 2 elektron dalam atom yang sama memiliki 4 bilangan kuantum yang sama persis. Jadi, walaupun elektron tersebut berada di kulit yang sama gitu ya, misalkan di 3S gitu ya, ada di kulit yang sama, kulit ketiga, kemudian sama-sama suborbitalnya S gitu ya, sub kulitnya S gitu, kemudian jumlah elektronnya 2 gitu ya, misalkan ada 2 elektron. Nah, 2 elektron tersebut
harus berbeda setidaknya dalam satu bilangan kuantum lainnya, yaitu bisa berbeda dalam hal spinnya. Jadi memang 3s2-nya sama, tapi dua elektron tersebut di 3s2 itu duanya elektronnya berbeda spin, plus setengah dan min setengah. Setidaknya seperti itu. Jadi dalam apa yang dilarang oleh Pauli itu bahwasanya nggak ada dua elektron dalam atom yang sama gitu ya, dalam satu diagram orbital itu punya 4 bilangan kuantum yang sama persis. Setidaknya pasti ada satu yang berbeda, misalkan dari spinnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Jadi ini ya, melanggar aturan Han tadi, dia nggak menyendiri dulu, tapi langsung berpasangan. Ini juga salah, karena spin elektron yang masuk saat menyendiri itu harus plus setengah dulu, menghadap ke atas. Oke, mungkin kita akan lebih mengerti kalau pakai latihan soal ya. Nah, sebelum itu mungkin ini tentang bentuk bilangan kuantum gitu ya. Bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, spin. Nah, itu simbolnya ini, terus bagaimana apa saja yang termasuk dengan subkulit, SPDF. Kalau di kulit 2 cuma ada SP, ya saya kira sudah paham semua ini ya. Jadi kapasitas subkulit, kapasitas elektronnya maksudnya bisa ditempatin berapa dalam tiap kulitnya. Saya kira gampang. Coba kita lihat di ini tadi tentang asas Aufbaunya. Coba kita lihat tentang contohnya. Tadi ini sama dengan contoh yang disebutkan oleh teman Anda. Jadi teman Anda langsung pakai konfigurasi SPDF. Tadi waktu saya minta menyebutkan konfigurasi sederhana di kalsium. Misalkan ini hidrogen. Hidrogen nomor atom 1. Konfigurasinya 1s1. Helium nomor atomnya 2. 1s2. Litium nomor atom 3. 1s2, 2s1. Nah, di sini dituliskan seperti ini. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk singkatan. Jadi konfigurasi elektronnya dalam bentuk singkatan menggunakan apa yang menjadi singkatan itu? Yang menjadi singkatan adalah konfigurasi atom dari unsur-unsur gas mulia. Jadi helium, neon, radon, kripton gitu ya. Nah, cuman kalau Anda menggunakan konfigurasi elektron singkatan itu, Anda harus mengerti konfigurasi dari atom yang sebelumnya itu, yang Anda tuliskan itu. Jadi isinya harus apa aja, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 misalkan. Si panjang. Nah, itu Anda harus hafal. Jadi kan ini sangat sulit melihat objektivitas nanti. Saya harus benar-benar memastikan Anda memang sudah hafal atau enggak. Maka dari itu, saya hindari penggunaan singkatan konfigurasi elektron untuk menyederhanakan konfigurasi elektron dari atom yang kita maksud. Jadi nanti untuk latihan ataupun untuk ujian apalagi, jangan gunakan konfigurasi elektron yang disingkat. Ya, jadi jabarkan aja seperti ini. Setidaknya saya juga akan tahu bahwa Anda sudah paham urutan tingkatan energinya misalkan. Oke, jika sudah paham, coba saya tanya satu orang tentang konfigurasi F menggunakan SPDF. Andika? Iya, Bu. F. Sebentar, Bu. S.
Satu S2, 2 S2, 2 P5, Bu. 1 S2, 2 S2, 2 P5. S2, 2 P. 2 P5. Apakah Anda setuju jawaban dari Andika? Untuk floor, kata Andika, konfigurasinya 1 S2, 2 S2, 2 P5. Oke, gampang ya ini ya. Saya kira bisa semua. Gampang Bu, sipil gitu. Iya, mau contoh soal, ya sipil ya. Nanti kalau waktu ujian udah mulai sulit. Oke, Ibu lanjutkan. Gampang untuk bikin konfigurasinya. Anda bisa coba tadi soalnya di bawah itu ya. Ternyata jawabannya di sini, seperti di sini. Silakan dipelajari lagi kalau masih belum mengerti. Nah, saya akan jelaskan tentang elektron valensi. Apa yang dimaksud dengan elektron valensi? Elektron yang berada pada kulit terluar gitu kan, Anda hafalannya. Jadi yang berada pada kulit terluar dari suatu atom itu yang ditempati oleh elektron, itu elektronnya adalah elektron valensi namanya. Sedangkan, jadi atau di sini elektron valensi adalah semua elektron yang berada di bilangan kuantum utama tertinggi. Jadi bilangan kuantum itu kan, bilangan kuantum utama itu kan ditunjukkan oleh kulit. Ya, jadi elektron yang berada pada kulit yang paling tinggi atau kulit terluar. Misalkan sulfur. Sulfur di sini nomor atomnya 16. Dituliskan konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Berapa elektron valensinya? Elektron valensi, elektron berada pada kulit terluar. Kulit terluarnya yang mana? Kulit ketiga. Berarti elektron valensinya, berarti elektron yang menempati kulit terluar itu, kulit ketiga adalah 2 ditambah 4, sama dengan 6 elektron valensi. Sulfur memiliki 6 elektron valensi. Nah, kemudian satu lagi ada sebutan core elektron atau elektron inti. Apa yang dimaksud dengan elektron inti? Elektron inti bukan elektron yang terletak di inti atom. Enggak, salah itu. Inti atom itu tersusun dari proton dan neutron. Tidak ada elektron di dalam inti atom. Nah, yang dimaksud inti, elektron inti di sini itu apa? Elektron yang berada pada kulit yang lebih dalam. Jadi bukan kulit terluar, tapi kulit yang di dalamnya. Jika di situ ada 3 kulit di bagian dalam, tambahkan semua elektron yang berada di kulit yang lebih dalam itu. Ini contohnya tadi sulfur. Sulfur punya 6 elektron valensi. Dia sudah tahu kulit ketiganya itu kulit terluar. Berarti kulit yang di dalamnya itu ada kulit 1 dan kulit 2. Nah, itu berapa elektron itu yang ada di situ? 2 tambah 2 tambah 6. Ada 10 elektron. Berarti terdapat 10 elektron inti atau 10 elektron yang berada di bagian dalam. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, oke. Lanjutkan lagi. Nah, itu tadi kalau Anda bikin konfigurasi elektron untuk atom netral, gampang aja. Nah, kalau ion bagaimana? Ini tadi kalau contohnya nomor atom 8 ya. Sama aja, nomor atom 8 itu 1S2, 2S2, 2P4. Elektron valensinya ada 6 elektron. Ada kulit kedua ya. Kemudian inner elektronnya ada 2, terletak di kulit ke-1. Semoga paham. Ibu lanjutkan.
Nah, untuk atom netral seperti ini. Nah, kalau atomnya bermuatan bagaimana? Atau yang disebut dengan ion. Nah, tergantung muatannya. Kalau muatannya positif, berarti dia habis melepaskan elektron. Berarti jumlah elektron pada atom netral tersebut nanti akan berkurang karena lepas, membentuk kation. Nah, berarti cara mencari jumlah elektronnya, jumlah elektron awal pada saat dia atom netral dikurangi dengan jumlah elektron yang lepas. Tuh. Jadi dia akan bermuatan positif, disebut juga dengan kation. Nah, sebaliknya kalau atom tersebut memperoleh elektron, jadi menangkap elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Bermuatan negatif, kemudian jumlah elektronnya bagaimana? Karena dia memperoleh elektron sebanyak berapa? 1 misalkan. Berarti elektronnya sudah ada di dalam tersebut tadi, dalam atom netral, akan ditambah dengan jumlah yang sesuai dengan muatannya. Jadi baru Anda bisa bikin konfigurasi elektronnya nanti. Contohnya apa? Supaya lebih real, kita lihat di sini. Konfigurasi elektron dari ion anion. Anion itu adalah mendapatkan elektron untuk memenuhi elektron valensinya. Jadi mengikuti oktet gitu ya. Misalkan Cl. Cl itu nomor atomnya 17. Nomor atom 17 menunjukkan jumlah protonnya 17 dan juga jumlah elektronnya 17, sehingga saat dibikin dibikin diagram orbitalnya itu akan terlihat seperti ini. Nah, sekarang Cl itu ternyata bisa menangkap elektron sehingga dia membentuk anion Cl. Nah, karena dia menangkapnya cuma 1 elektron, berarti elektron yang semua dalam atom netral tadi harusnya ditambah dengan 1. Nah, sehingga kita bisa sebutkan Cl- ini punya 18 elektron. Nah, karena punya 18 elektron, tinggal kita bikin konfigurasi elektron untuk ionnya. Untuk ion Cl- ini. Jadi akhirnya yang semula hanya ada 5 elektron. Yang semula hanya ada 5 elektron. Sekarang karena nambah 1 menangkap 1, dia akan menjadi 6. Oke, itu tadi kalau membentuk anion, ini membentuk kation. Membentuk kation itu berarti melepaskan elektron. Semula elektronnya untuk natrium ini ada 11. Bikin. Kemudian ada yang lepas 1. Berarti tinggal Na plus 1. Nah, berarti di sini jumlah elektron pada natrium akan berkurang dibanding jumlah elektron pada kationnya. Oke ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan. Nanti bisa dicoba ya. Misalkan ini untuk scandium sampai zinc ini Anda susun konfigurasi elektronnya. Kemudian Anda cocokkan dengan tabel periodik yang Anda miliki. Biasanya ada informasi di tabel periodik yang bagus itu, di bawahnya ada, atau di atasnya ada informasi mengenai bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi. Jadi kelihatan juga elektron valensinya di situ ada berapa. Untuk selanjutnya biasanya dari golongan transisi gitu ya, unsur transisi itu punya ini ciri khas tersendiri. Dalam subkulitnya itu belum tentu yang sendiri aja baru sendiri gitu. Ternyata ada juga prinsip bahwasanya
kita mendiamkan dulu, membuat dia setengah penuh pada orbital yang energinya lebih rendah, baru kita isikan di orbital dengan energi yang lebih tinggi. Misalkan seperti ini. Krom dengan konfigurasi elektron yang sesuai dengan konfigurasi elektron argon, itu dia ada 6 elektron. Nah, 6 elektron masuknya gimana? Di sini kamarnya satu-satu. Kemudian apakah ke sini? Oh, ternyata tidak. Nah, ternyata iya di sini ya, karena dia mengikuti aturan dari setengah penuh, setengah penuh. Jadi ini adalah pengecualian. Yang seperti ini atasnya vanadium, dia punya 3 elektron gitu ya. Kemudian satu pasang elektron di sini. Nah, di sini bagaimana apakah termasuk setengah penuh yang ini penuh? Enggak. Jadi yang dimaksud penuh setengah penuh itu jika semuanya dari orbital tersebut terisi penuh, kemudian salah satunya setengah penuh. Jadi ini mengikuti aturan penuh setengah penuh. Nanti Anda bisa coba lagi ya. Apa pentingnya belajar konfigurasi elektron ini? Pentingnya adalah akhirnya Anda bisa memperoleh informasi golongan dan periode dari suatu atom. Misalkan bagaimana Ibu akan latihan supaya lebih jelas. Tapi sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih belum, Ibu. Oke, kita coba pakai latihan ya agar Anda lebih giat, nanti bisa ketahuan sama atau tidaknya. Ini bisa Anda buat latihan, silakan bikin konfigurasi elektronnya. Unsur A punya 29. Nomor atom B17, C46, D53. Tuliskan bagaimana konfigurasi elektronnya. Ya, silahkan. Ada yang mau coba konfigurasi elektron untuk A? Saya, Bu. Ananda. Oke, silahkan. 29A konfigurasinya 1s2. 1s2 dulu. 2s2. 2s2. 2p6. 2p6. 3s2. 3p6. 3p6. 4s2. 4s2. 3d5. 3d9. 9. Ini dari Ananda, apakah ada teman-teman lainnya yang punya jawaban berbeda? Sama, Bu. Sama semua, oke. Iya. Sekarang coba yang B. Izin menjawab nomor 17. B, Bu. Yang B. Ya, silakan Dahlia. 1s2. 1s2. 2
2S2, 2P6, 2P6, 3S2, S2, 3P5, Bu. 3P5. Ya. Jadi nanti saat Anda menuliskan konfigurasi elektron, tolong seperti yang Ibu tulis, jangan menyebutnya misalkan 1S kuadrat, 2S kuadrat gitu. Enggak ya. Jadi penyebutannya adalah 1S2, itu sudah paham kalau kita sedang bahas konfigurasi elektron. 1S2, 2-nya yang belakang itu adalah dipangkatkan, superscript, menunjukkan jumlah elektron. Oke, selanjutnya yang C. Siapa mau coba? Saya, Bu. Saya. Aina ya? Apa Saya, Bu. saya itu Herlina. Ya. Ya, silakan Herlina. 1S2, 1S2, 2S2, S2, 2P6, 2P6, 3S2, 2S2, 3P6, 3P6, 3D10, 3D10, 4S2, 4S2, 4P6, 4P6, 4D10. 4D10. Sudah? Sudah, Bu. Yang lainnya, apakah ada jawaban yang berbeda di sini? Sama, Bu. Sama semua? Anda setuju jawaban ini? Halo, Ya, silakan. saya ingin membenahi yang A. Menurut saya, Iqbal ini. ya, Gimana Iqbal? yang A itu untuk yang 4S2, satu elektron itu dipindah ke 3D9 agar stabil, agar tidak kosong orbitalnya. Oh, ini Anda bahas yang A, bukan yang Ya, ini? bukan, Oke. menurut saya gitu. Yang ini di sini adalah 4S1, 3D10. 4 S1 3D10. Oke, jawaban yang ini bagaimana? Yang C. Saya tanya yang C. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Itu yang C. Saya Yang C saya gimana? mau bahas yang C itu, Bu. Nah, setelah 4S itu 3, setelah 4S itu 3D. Itu urutannya 1S2, 2S2, 2P6. Iya, Bu. Terus 4P6, 5S2. Setelahnya 4P6 itu 5S2. Oh, ada 5S-nya di sini. Kurang tadi. Ya. Kurang. 10. Mana terus? Sebentar, Ibu. Misi, Bu. Ini tetap ini? 10-nya? Tidak. Berapa? Menurut misi, Bu. Izin menjawab. Iya, Iqbal. Menurut saya itu untuk yang 5S2-nya itu dihilangkan karena sebelum 5S2 itu kan kalau 5S2 ditambahkan seharusnya 4D8. Nah, untuk biar D-nya itu orbitalnya itu stabil atau penuh, elektron yang di 5S itu dipindahkan ke yang D. Jadi 5S itu dihilangkan. Oh, jadi awalnya Langsung ya awalnya tadi kayak siapa gitu. yang mencoba menjawab C ini ya? Iqbal memang. Bukan, Bu. Siapa tadi? Dia menuliskan 4D10 dengan cara 5S-nya dijadikan 5S0 ya? Iya. 5S0. Jadi sama dengan Iqbal. Padahal bagaimana cara penulisan menurut 3 aturan tadi? Salah satunya aturan Aufbau
bahwa elektron itu akan mengisi dari energi yang lebih rendah dulu. Kalau urutannya pada saat diagram Aufbau, Anda akan lihat bahwasanya 4S ini lebih rendah dibandingkan 3D. Jadi susunannya setelah 3S2, 3P6, 4S2, baru 3D10. 4P6, 5S, 2, 4D8. Jadi seperti ini dulu ya. Nah, ini kemudian bagaimana cara Anda memindah? Apakah bisa saya pindahkan 2 elektron di sini ke D? Seperti ini. S ini cukup 1, tapi saya penuhkan yang D. Apakah berlaku juga untuk yang ini? 2 elektron pindah semua ke D. Jadi ini nggak bisa yang ini sulit. Jadi aturannya itu penuh, setengah penuh, setengah penuh, setengah penuh yang bisa. Ya, jadi kalau salah satunya jadi kosong tapi dipenuhkan salah satunya nggak bisa. Jadi akan tetap 5S2, 4D8. Ya, untuk kasus ini. Oke, setuju ya? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Ada yang mau coba ini untuk 53D? Wilda, Bu. Wilda, silakan Wilda. 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 4S2, 3D10, 3D10, 4P6, 4P6, 5S2, 5S2, 4D10, 4D10, 5P5. 5. Oke. Apakah ada yang punya jawaban berbeda? Saya, Bu. Jaya, bagaimana? Yang setelah 4D10 itu ada 5S. Baru itu 5P5, Bu. Setelah 4D10 ada berapa? 5S2, Bu. 5S2. Lah ini. Oh, maksudnya ditukar posisinya? Nggih, Bu. Nah, gimana? Waktu diagram orbital lebih rendah mana? 5S dan 4D? 5S, Bu. 5S. 5S. Makanya itu dituliskannya seperti ini karena dia sesuai dengan urutan diagram energi tadi. Energi 5S lebih rendah dibandingkan 4D. Oke? Oke, Oke, Bu. sudah benar semua ini ya. 10, 20, 30, 38, 48. Oke. Nah, kalau Anda sudah bisa bikin konfigurasi seperti ini sudah satu langkah yang ini. Baguslah sampai sini. Tadi Aisyah, bagaimana bisa mengikuti sampai sini Aisyah? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, oke, semoga. Terus Hernawan? Insyaallah bisa, Bu. Bisa ya? Oke, bagus. Samuel juga pasti bisa lah. Ya, Samuel. Bisa, Bu, bisa. Ya, oke. Nah, dari sini, setelah menulis konfigurasi elektron, Anda bisa juga menentukan golongan dan periode. Kira-kira masih ingat nggak cara menentukan golongan dan periode? Misalkan untuk atom A. Atom yang A, unsur A ini, dengan konfigurasi seperti ini, atau ini 4S2, 3D9-nya jadi 4S1, 3D10, Anda tentukan golongan dan periodenya dari konfigurasi elektronik. Bagaimana hasilnya? Ada yang mau coba?
Saya izin mencoba, Bu. Yudhistira, silahkan. Dari yang atom A itu golongannya berarti golongan 1B dan periode 4, Bu. Golongan 1B, periode 4. Dari mana Anda bisa menentukan periodenya periode 4? Karena yang bilangan kuantum utamanya itu yang besar 4, Bu. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan jumlah kulit atau kulit terluar, yaitu di sini adalah 4 ya. Itu bisa untuk menentukan periode. Oke. Habis itu ada golongan. Golongan 1B. Dari mana Anda ambil kesimpulan ini termasuk golongan 1B? Karena saya pernah melihat tabelnya, Bu. Urutannya itu kalau 3D10, 4S1 itu dimulai dari golongan 1B. Kalau 3D10, 4S2 itu 2B, Bu. Oh, jadi Anda lihat di tabel periodiknya gitu ya. Jadi ya Iya. ini ya sebagai catatan, sebenarnya kalau saat di kelas gitu, saat pembahasan sistem periodik sampai konfigurasi elektron, saya tidak akan izinkan Anda menggunakan tabel periodik saat ujian. Ya, jadi saat ujian Anda nggak boleh buka tabel periodik karena kita memang sedang bahas itu. Kita sedang menguji Anda di situ. Saya tidak akan minta Anda sebutkan atom apa A itu, unsur apa A itu. Nggak akan seperti itu. Tapi akan saya minta Anda tentukan unsur A dengan nomor atom 29. Nah, kalau Anda pegang tabel periodik, kan tinggal lihat kayak gitu ya. Padahal ini maksudnya adalah belajar dari konfigurasi elektron, Anda menentukan golongan dan periodenya. Nah, kira-kira selain Yudhistira ada lagi yang mau coba untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi ini Saya, Bu. dari 1B. Selain Yudhistira mungkin ada Arjuna, Bima. Yang lain Ananda? Ananda lagi? Siapa tadi? Oh, yang lain dulu aja, Bu. Oke, yang lain? Iya, saya. Siapa? Ada? Oh, nggak ada Ananda. Ya sudah, Ananda dah. Ayo. Itu kenapa kok golongannya 1B? Karena itu elektron pada kulit terakhirnya itu 1, Bu. Elektron pada kulit terakhir itu 1. Jadi elektron valensi. Ya, 4S1 ini loh, Bu. Elektron valensinya. Ya. Oke. Elektron Ya, valensinya 1, makanya dia golongan 1. Terus B-nya dari mana? Dari SD-nya itu, Bu. Viola? Dari itu, Bu. SD. Dari SD itu, Bu. Dari S-nya, Bu. Dari S-nya. Dari S-nya kenapa? Oh, dari SD. Ya. Dari SD. Oke. Jadi dari SD ini jika ada orbital S dan orbital D gitu ya di luar itu, maka dia termasuk golongan B. Jadi jika ada orbital D yang terisi gitu, dia dari golongan transisi. Kemudian ini 1B-nya dari mana? Setelah konfigurasi yang semula seperti ini, 4S2 3D9 dibuat disederhanakan jadi 4S1 3D10, Anda akan tahu di sini ada satu elektron, makanya dia 1. Atau itu biasanya Anda pakai rumus kalau di SMA ini sepertinya seperti ini. Jika jumlah dari elektron S dan D itu sebanyak 9, 10, dan 11, maka dia termasuk golongan, yang ini jika S ditambah D itu jumlahnya 8, 9, 10, maka dia termasuk golongan 8B gitu kan. 8B. Kalau S plus D-nya S plus D sama dengan 11, itu
dia termasuk golongan 1B. Gitu ya? Dulu pernah Bu gurunya bilang gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Pernah, Bu. kalau S plus D-nya 12 berarti dia 2B. Nah, ya saya kira Anda sudah bisa kayak gitu. Bisa juga dari ini, seperti ini penyebutannya ya. Jadi kalau dia melibatkan orbital S dan D, dia dari golongan B. Kemudian dari penjumlahan S plus D-nya itu jika mengikuti seperti ini, maka dia karena 11 dia adalah dari 1B atau ini 4S1-nya ini, tapi karena ada D-nya, elektron dari S tadi pindahnya ke D, berarti masih melibatkan orbital D, dia adalah dari golongan transisi. Oke ya. Baik, kita coba lagi ke unsur yang lain supaya nanti Anda semakin paham dulu. Nanti kalau di akhir masih belum paham, boleh bertanya. Silakan yang mau coba untuk unsur B. Selain Ananda sama Iqbal, yang lainnya kemana? Izin menjawab, Bu. Dahlia. Viola, Iya. Viola. Oh, oke, Bu. Viola, coba. Itu dari periode ketiga, Bu. Periode ketiga, golongan? Golongan 7A. 7A, periode 3. Periode 3 dari mana Anda memperoleh? Dari kulit terluarnya, Bu. Kulit terluarnya kulit ketiga ya? Ya. Oke, terus ininya, golongannya? Dari S sama P itu, Bu. S dan P. Kan Jadi 3, ya. S, jika orbital yang terakhir tersebut adalah orbital S atau SP, berarti dia dari golongan A, ya? A, ya. A. Kemudian untuk angkanya ditentukan dari jumlah elektron valensi, ya? Ya 7A, 2 dan 5. 7. A-nya dari, kalau dia hanya orbital S, berarti dia golongan A, atau SP, dia dari golongan A. Ya. Oke. Selanjutnya yang C. Siapa mau coba? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari golongan 8B periode 5. 8B periode 5. Silakan dijelaskan. Itu kan yang jumlah dari S sama D-nya itu kan 10. Nah, kalau 10 itu kan yang 8B itu yang terus yang periode 5 itu kan jumlah subkulitnya yang terbanyak itu 5. Oke. Sip. Satu lagi. Silakan. Siapa mau coba? Hernawan. Silakan coba 53D. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Dari golongan berapa? Gimana? Mungkin dari mungkin dari 8D, Bu. 8D. 8B. 8B, 4D. 8D splitnya, Bu. 8B. Dari golongan 8B. Periode berapa? Kalau jumlahnya 15. Periode 4. Periode 4. Kenapa kok periode 4? Karena subkulit terluarnya itu ada 4D seperti itu. Ini ada yang 5S, 5P. Aisyah. Ya, Bu. Ayo coba ini dibantu Hernawan, bisa nggak? 53D, golongan berapa, periode berapa? Periodenya 5. 5 karena? Karena kulit terluarnya 5. Jadi bilangan kuantum tertinggi atau jumlah kulit atau kulit terluar itu adalah 5. Ya Hernawan, terus gimana Mbak?
Golongannya? Golongan apa? Berapa? Golongan 7A, Bu. Golongan 7A. Bagaimana? Dari mana Mbak Aisyah? Siapa tadi jawab 7A? Saya, Bu Herlina. Oh, Herlina. Dari mana 7A-nya? Dari 5S sama 5P, bukan S sama P. 5S dan 5P. Dia ada pada kulit terluarnya. Terus 7-nya dari mana? 2 ditambah 5. Jadi 2 elektron di subkulit S pada kulit kelima dan 5 elektron di subkulit P pada kulit kelima. Ditambahkan 2 tambah 5, 7. Karena yang terakhir itu orbital S dan P, maka dia golongan utama A. Oke, sampai sini apakah masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hernawan, paham? Insya Allah, Bu. Tadi kupikir 2 angka yang belakang ini. Enggak. Jadi dilihat sebenarnya dari kulitnya yang keluar. Ya. Coba deh kita coba satu soal lagi di sini. Silakan. Di sini ada unsur X punya 35 elektron. Berapa, jadi pertanyaannya, berapa elektron yang terdapat dalam energi utama ketiga? Terus berapa elektron yang ada di subtingkatan P? Tulis konfigurasi elektron, golongan, dan periode. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan 1 dan 2, Anda perlu menuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Siapa mau bantu Ibu? Coba menuliskan konfigurasi elektron X dengan 35 elektron. Iqbal. 1S2. 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. 3S2. 3P6. 3P6. 4S2. 4S2. 3D10. 3D10. 4P5. 4P5. Oke, coba. 10, 20, 30, 35. Oke. Dari sini konfigurasi elektronnya sudah dibuat Iqbalin tadi. Silahkan siapa mau coba jawab pertanyaan pertama. Dinda. Nggak ada? Dia. Nggak ada juga? Elza. Nggak ada? Firman. Nggak ada juga? Pada kemana ini? Sholat duluan, kita ditinggal. Maratus. Iya, Ibu. Yuk, coba. Maratus. Pertanyaannya, berapa elektron yang terdapat dalam tingkat energi utama ketiga?
Apa maksudnya ini, Maratus? Itu banyaknya elektron yang terdapat pada energi utama ketiga. Yang mana itu maksudnya? Tingkat energi utama itu yang mana maksudnya? Yang gede paling. Yang apa? Yang kulit D. Kulit D. Oke, belum paham berarti. Coba yang lainnya. Ntar. Ibu. Saya panggil aja. Tadi sampai 400. Nazib. Ada. Nggak ada? Oh, ada. Ya, silakan. Apa maksudnya tingkat energi utama ketiga? Izin Elektron menjawab, yang Ibu. terdapat pada kulit ketiga. Gimana? Nazib, gimana diulang? Elektron yang terdapat pada kulit ketiga. Ya, jadi tingkat energi utama ini sama dengan bilangan kuantum utama. Jadi kan bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit. Jadi ini istilah lainnya. Berapa elektron yang terdapat dalam kulit ketiga? Berapa, Nazib? Ada 18. 18. Jadi fokusnya kita lihat yang di kulit ketiga. Ini kulit ketiga, ada orbital S, orbital P, dan orbital D. Resikonya jadi kita hitung semua. Kita tambahkan 2 elektron, tambah 6 elektron, 8. Tambah 10 elektron, 18. Oke, 18 elektron pada kulit ketiga. Oke, satu lagi. Berapa elektron yang ada pada subtingkatan P? Tadi sampai Nazib ya. Panggil. Arista. Julia. Oke, pada nggak ada ini ya. Farid. Ya, Bu. Ya, silakan. Untuk jumlah elektronnya, Bu, 17, Gimana? Bu. 17. Dari mana Anda peroleh 17? Dari seluruh nilai P-nya, Bu. P-nya ya. Jadi subtingkatan P ini maksudnya subkulit P ya. Jadi Anda tinggal jumlahkan elektron yang berada di kulit P saja. Anda total. Ada subkulit P di kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Ada 6 ditambah 6, 12, tambah 5, 17. Oke, sip. 17 elektron. Elektron pada subkulit P. Oke. Sekarang menentukan golongan dan periode. Nurul. Natasha. Dalam, Bu. Oke, silakan. Golongan 7A, periode 4. 7A, periode 4. Dari mana? 7A itu dari yang 4S2, 4P5. Kalau S sama P itu kan nanti golongannya A. Dapat 7 dari 2 ditambah 5, Bu. Sip. Oke, mantap ya. Kalau periode 4 terluar.
Ya, kulit terluarnya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Insya Allah sudah jelas. Oke, sip, pinter dah. Semua. Sudah. Alhamdulillah. Insya Allah sudah. Oke, tadi banyak yang sebenarnya saya panggilin, nggak ada juga, nggak tahu kemana ya. Anda saksinya semua teman-temannya. Saya nggak tahu, memang nggak bisa lihat ya kondisi di sana. Ini Zoom-nya dihidupin untuk apa gitu ya. Baiklah, itu semua akan kembali ke ini. Anda sendiri nanti ada manfaatnya atau enggak. Saya udah berusaha sebaik-baiknya. Materi untuk konfigurasi elektron sudah saya anggap selesai. Jadi sekarang kita sudah saatnya kuis gitu ya. Jadi kuis kita mulai materi atom kemarin belum kuis sama sekali. Jadi sejarah penemuan atom, kemudian struktur atomnya, dan sistem periodik meliputi konfigurasi elektron juga. Jadi kita kuis itu. Mungkin Ibu pilihkan waktunya di malam hari saja, karena trauma kemarin ya, seperti kemarin waktu MMP down saat siang, biar kita bisa tetap ujian terlaksana gitu ya. Ibu pilih waktu malam mungkin jam 6 atau jam 7 gitu. Nggak apa-apa kan ya? Tidak apa-apa, Ibu. Ya, Oke. Atau Anda pingin Sabtu saja? Mungkin free? Sabtu. PPMB siang tadi. Oh iya, Anda berat ya di situ ya. Oke, nggak usah. Berarti untuk minggu depan mungkin ya saya bikinkan ini kolom untuk kuis. Silakan diikuti kuisnya. Semoga Anda sudah paham dengan materi-materi yang sebelumnya. Kalau belum, sudah ada itu videonya, sudah Ibu upload semua. Silakan dicek. Yang ini nanti juga saya upload juga. Tapi semoga semuanya paham ya. Oke, mungkin Ibu akhiri saja. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.